Survei Indikator Politik Indonesia mengungkap elektabilitas putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep mengungguli sejumlah tokoh lainnya di Jawa Tengah. Meski demikian, elektabilitas Kaisang belum dominan jika dibandingkan tokoh-tokoh lainnya. Survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada Minggu 7 Juli 2024 menunjukkan persaingan ketat antar tokoh potensial calon gubernur Jateng. Berdasarkan survei yang dilakukan secara tatap muka terhadap 800 responden pada 10 hingga 17 Juni 2024, muncul sejumlah nama tokoh yang diperhitungkan oleh warga untuk memimpin Jateng. Dalam simulasi Top of Mind, nama Kepala Polda Jateng, Inspektur Jenderal Ahmad Lutfi, Bupati Kendal Diko Ganinduto, mantan Wakil Gubernur Jateng Taj Yassin Maimun, Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep masuk dalam daftar calon gubernur yang akan dipilih. Sementara dalam simulasi semi terbuka 20 nama calon, Kaisang meraih elektabilitas tertinggi sebesar 17,7%, mengungguli nama-nama lainnya. Hal serupa juga terlihat dari popularitas Kaisang di Jawa Tengah, yakni 84,8%. Dengan angka itu, Kaisang hanya kalah dari selebritas Raffi Ahmad yang popularitasnya mencapai 85,5%. Adapun tingkat popularitas para tokoh potensial gubernur Jateng rata-rata masih di bawah 50%. Terkait hal ini, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam keterangannya Minggu 7 Juli 2024 mengungkapkan, popularitas dan elektabilitas Kaisang tak bisa dilepaskan dari hubungannya dengan Jokowi. Mayoritas pemilih Kaisang mengaku mempertimbangkan untuk memilih dia karena berasal dari keluarga tokoh politik. Namun, meski popularitas dan elektabilitas Kaisang cukup tinggi di Jawa Tengah, hal ini belum bisa menjamin bisa mengantarkannya menjadi peserta Pilkada Jateng, apalagi memenangkannya. Sebab para tokoh selain Kaisang masih lebih leluasa bermanuver untuk meningkatkan elektabilitas dengan terlebih dulu meningkatkan popularitasnya. Lebih dari itu, Kaisang juga tak memiliki dukungan yang memadai dari parpol asalnya. PSI hanya meraih 2 kursi di DPRD Jateng. Kaisang ini kalau kita runut, secara sistematik sebenarnya lebih terlihat berkampanye di Jakarta ketimbang di Jawa Tengah. Gitu kan. Jadi kalau kita lihat kan sebenarnya belusukan dia itu lebih banyak di Jakarta. Tetapi di Jakarta kita dapat informasi dari beberapa survei yang dirilis, elektabilitas Kaisang sangat tidak kompetitif. Sementara di Jawa Tengah, meskipun belum sistematik kinerjanya secara elektoral, tetapi dukungan kepada Kaisang cukup lumayan. Jadi ini bisa menjadi bahan pertimbangan saya kira, apakah tetap ngotot maju di Jakarta dengan asumsi akan tarung keras, terutama kalau Anies mendapatkan tiket, atau maju di Jawa Tengah yang secara elektoral lebih mudah buat Kaisang untuk menang potensinya ketimbang maju di Jakarta. Untuk mengikuti Pilkada Jateng hanya PDIP yang bisa mengusung calon gubernur dan wakil gubernur tanpa berkoalisi. Sebab PDIP merupakan satu-satunya parpol yang telah melewati ambang batas pencalonan peserta Pilkada Jateng dengan modal 30 kursi DPRD Jateng. Adapun syarat parpol dan gabungan parpol untuk mengusung cagup dan cawagup Jateng adalah menguasai minimal 24 kursi DPRD provinsi tersebut. Selain PDIP, parpol-parpol lain harus berkoalisi untuk mengusung cagup dan cawagup Jateng.